Jadi di sini tuh saya belajar bahwasanya satu suara yang kita keluarkan itu benar-benar berharga. Karena ya apalagi untuk wilayah yang selisihnya itu beda tipis. Jadi satu suara itu sangat amat berharga untuk perubahan kita di masa depan. Pemilih ini kan ada dua nih Pak Mapus. Ada pemilih rasional dan irasional. Kita generasi Z ini kita harus alihkan itu adalah pemilih rasional supaya adik-adik generasi Z, adik-adik mahasiswa generasi Z ini supaya mereka memilih itu berdasarkan rasionalitas berpikir, bukan irasional. Irasional kan memilih kan amplop, karena kedekatan, karena sering berteman dan lain sebagainya. Ini kan pemilih irasional. Tetapi kalau pemilih rasional itu adalah dari jejak digital dia, bagaimana dia ketika menjadi sudah terpilih dan minta pilih lagi. Kita ini kan akan disebut tadi generasi old ya kan, ya mungkin kurang ahli atau kurang terbiasa menggunakan TikTok ya kan, kurang terbiasa membuat konten yang sesuai dengan kesukaannya generasi sekarang. Jadi solusinya kemarin itu kami bekerja sama dengan konten kreator. Jadi kami kumpulkan beberapa konten kreator lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang punya followers banyak. Itu kami bikin kerjasama, mereka bikin konten yang menyampaikan beberapa hal yang sifatnya adalah pendidikan pemilih berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Dan itu alhamdulillah jangkauannya hingga jutaan viewers. Dan ketika kami laporkan di sistem informasi partisipasi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan langsung melonjak hingga jutaan jangkauan pemilih, jangkauan sosialisasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kembali dapat merilis podcast yang insya Allah pada hari ini akan berbicara tentang kiprah Gen Z dalam demokrasi Indonesia. Untuk diketahui oleh masyarakat terlebih dahulu bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pemilih Gen Z pada tahun 2024 kemarin itu mencapai angka hingga 60% dari seluruh kuota pemilih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Artinya seberapa besarnya kiprah Gen Z dalam demokrasi Indonesia pada pemilu tahun kemarin. Dan dalam hal ini kami mengundang para tokoh yang kami anggap sangat kredibel untuk membahas tema kali ini. Di hadapan saya saat ini ada santriwati Ibnu Mas'ud Putri, ya, namanya Gina Alfia ya, kelas 12 ya, kelas 12. Dan Ananda ini udah memilih pada pemilu atau pilkada atau dua-duanya? Di pemilihan presiden kemarin. Oh, berarti kalau pemilunya memilih berarti pada saat pilkada juga memilih, karena pemilunya lebih dulu dilaksanakan setelah kemudian pilkada ya. Kemudian di samping saya juga ada Kanda Ahmad Zaki Yamani, SHI MH. Beliau adalah dosen program pendidikan hukum dan tata negara pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan. Beliau ini selain sebagai dosen, beliau juga aktivis dari dulu sampai sekarang ya kan Kanda? Siap. Dari dulu sampai sekarang beliau adalah aktivis mahasiswa. Baik itu intrakampus maupun ekstra kampus. Dan ini tentunya beliau adalah salah satu pioner di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bagi mahasiswa yang tentunya didominasi oleh Gen Z. Tentunya beliau punya banyak wawasan, beliau punya banyak pengalaman dan lain sebagainya. Beliau memonitor dan beliau punya kendali bahkan terhadap para mahasiswa, khususnya para aktivis-aktivis di kampus. Mungkin pembicaraan yang pertama saya kepengen coba-coba dulu nih. Saya kepengen coba-coba dulu ke Ananda dulu nih. Pernah dengar KPU kan? Pernah dengar. Kepanjangannya apa?
Komisi Pemilihan Umum. Dengarnya dari mana? Dari kan ada beberapa biasanya KPU tuh datang Ya. ke pondok, terus Oke. mengadakan sosialisasi di pondok. Jadi tahu dari situ. Oke, ya. Kenapa saya membuka pertanyaan dari situ? Karena memang kegiatan kami pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada kemarin itu sangat intens berkaitan dengan pemilih pemula dan generasi-generasi baru, khususnya Gen Z yang dominan ada di sekolah dan di kampus. Jadi pada saat pemilu kemarin dan juga pada saat pilkada, kami mengunjungi seluruh pondok pesantren dan juga seluruh sekolah. Bahkan kami berupaya juga sebenarnya ke kampus nih Kanda. Sayang sekali. Ini makanya Kanda kami undang ke sini karena kami selain permohonan maaf juga terlalu konsentrasi kepada sekolah-sekolah dan juga pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan jumlahnya tidak sedikit. Dan kami bisa memastikan bahwa seluruh siswa dan santri dan santriwati se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah tersentuh sosialisasi dari KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan dibuktikan oleh Ananda tadi bahwa Ananda ternyata mengetahui KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga. Apa itu KPU dan sebagainya, termasuk penyelenggaraan pemilunya kan, karena pernah dikunjungi oleh KPU seperti itu. Itu adalah bukti atau fakta yang bisa kami jadikan dalil bahwa kami telah mengunjungi atau bekerja dengan maksimal, khususnya menarget para pemilih Gen Z seperti itu. Kanda, mungkin kita perlu membuka wawasan dulu nih berkaitan dengan Gen Z. Bagaimana karakteristiknya, perkembangannya zaman sekarang dan lain sebagainya. Mungkin Kanda bisa sedikit mengulik tentang hal ini. Silakan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berikan kesempatan pada saya pribadi untuk memberikan sebuah pemikiran diskusi pada hari ini, pagi hari ini, dan diskusi pada pagi hari ini sangat menarik ini tentang generasi muda, khususnya generasi Z. Kita mengetahui generasi Z ini adalah generasi yang mutakhir, kalau dalam istilah itu sangat mutakhir, karena generasi Z ini adalah kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012 lebih. Jadi kalau generasi Z ini adalah kelahiran 1997. Jadi kalau kita ini Pak Mahfuz, ini bukan generasi Z, tapi kita ini adalah generasi old. Generasi tua ya? Iya, generasi tua. Dalam sistem demokrasi, generasi Z ini adalah generasi yang mana hasil terdata itu kalau secara nasional itu sekitar 26% lebih itu adalah generasi Z pemilihnya. Yang mana generasi Z ini adalah generasi yang milik media sosial. Tentunya generasi yang apalagi tidak istilahnya itu sudah memahami sekali dengan dunia media sosial. Baik itu WA, Instagram, sekarang ini malah TikTok yang paling digemari. Iya, betul. Sehingga YouTube juga termasuk. Tetapi malah TikTok sekarang ini yang paling digemari generasi Z sekarang ini. Jadi komunikasi sosial itu banyak di media sosial sekarang ini. Karena generasi Z ini tidak terlepas dari namanya tadi itu adalah tidak terlepas dari media sosial. Sehingga dengan peran media sosial itu sangat penting sekali. Sehingga generasi Z ini merasakan bahwa media sosial itu adalah hal yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin, tanya aja sama Ade ini, tapi mungkin Ade ini nggak bisa pegang-pegang HP ini, karena mungkin di pondok pesantren. Iya, pondok pesantren. Tapi kalau yang non pondok pesantren, mungkin wah ini tidak terlepas kecuali mereka sekolah, baru mereka lepas dari. Tapi juga ada momentum pulang ke rumah loh. Iya, betul. Kalau pulang ke rumah jangan ditanya lagi. Ya. Karena generasi Z ini itu mereka itu media sosial itu adalah lahapan utama selain nutrisi lain. Jadi kalau istilah kita media sosial itu termasuk nutrisi utama
Karena media sosial ini bagi mereka itu adalah hal yang paling mereka lahap tiap hari. Ya. Kalau kita generasi kita ini dulu mengerjakan tugas kuliah saja masih pakai mesin teks. Iya. Kalau sekarang sudah ya komputerisasi, tambah ada aplikasi-aplikasi yang luar biasa, ChatGPT dan lain-lain sebagainya, itu adalah merupakan dari kemajuan teknologi. Memang kita menyadari kemajuan teknologi informasi ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dalam hitungan detik kita akan tersiar kabar di mana-mana. Dalam pemilu tadi saya melihat kawan-kawan KPU baik kabupaten maupun kecamatan itu menggunakan platform digital untuk mensosialisasikan pemilu. Jadi mereka menggunakan Instagram, mereka juga menggunakan TikTok dalam rangka untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu. Karena generasi Z ini kalau dalam istilah demokrasi itu tidak saja menggunakan hak pilih, Pak Mahfud, tetapi mereka harus mengikuti proses. Kita generasi Z ini, kita sarankan demokrasi versi generasi Z ini tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi generasi Z ini adalah pionir demokrasi. Mereka memberikan masukan, mereka mengkritik dalam hal membangun untuk demokrasi. Karena demokrasi ini bagi generasi Z itu tidak hanya sebagai memberikan hak pilih, tetapi mereka harus ikut demokrasi. Dalam artian demokrasi yang betul-betul demokrasi sesuai aturan. Karena kita mengetahui generasi Z ini, mereka pasti membaca referensi-referensi. Mereka itu kalau mereka bertanya di media sosial, pasti mereka mencari men-set Google untuk apa yang mereka jadi penasaran. Ini bedanya generasi Z dengan generasi yang terdahulu. Iya, betul sekali itu. Kalau generasi terdahulu kita kalau bertanya, mungkin bertanya secara manual. Kalau sekarang generasi Z ini kalau mereka ada pertanyaan yang penasaran, mereka pasti pertanyaan mereka itu pasti mereka set Google dan mereka dapat jawabannya di sana. Bahkan mencari jawaban soal pun chat GPT ya kan? Iya betul ini. Langsung keluar tuh jawabannya. Jadi satu sisi teknologi informasi itu positif, sisi lain ya ada negatif. Berikutnya lagi, generasi Z ini adalah generasi yang memberikan harapan. Karena generasi Z ini adalah nantinya sebagai generasi penerus masa depan. Generasi Z ini adalah nantinya yang akan memimpin negeri ini. Jadi bagi generasi Z ini persiapkanlah diri dari sekarang untuk menjadi pemimpin. Ya minimal lah pemimpin di rumah tangga nanti untuk laki-lakinya. Tapi untuk perempuannya itu nanti akan jadi imam bagi anak-anaknya gitu. Dalam artian generasi Z ini adalah generasi yang harus mengedepankan ilmu, akhlak, dan juga humanis. Ya, karena ilmu, akhlak, dan humanis ini diperlukan bagi generasi muda. Karena bagi generasi muda, khususnya generasi Z, dari segi keilmuan mereka kuat, dari segi religionitas atau religi, mereka juga harus kuat. Dari segi humanis, hubungan dengan sesama, baik dengan generasi sesama Z, generasi Z maupun dengan generasi lainnya, itu perlu humanis. Karena selama ini banyak kita mendapatkan kabar generasi-generasi Z ini banyak yang dalam hal oknum-oknum generasi Z ini yang terbawa arus. Ya katakanlah pergaulan, katakanlah banyak terdapat beberapa generasi Z yang menyalahgunakan kebebasan, freedom, kebebasan itu untuk kebebasan yang disalahgunakan. Kita mengetahui sekarang penjajahan sekarang itu bukan lagi dalam bentuk senjata, tapi penjajahan sekarang itu lebih banyak menekankan itu adalah dalam bentuk lainnya, non fisik. Contoh narkoba itu adalah penjajahan gaya sekarang. Yang kedua, pornografi dan porno aksi. Ini generasi Z harus memfilter diri nih supaya jangan sampai pornografi, porno aksi dan katakanlah narkoba ini menghinggapi para generasi Z. Karena kita mengetahui dari awal disampaikan tadi bahwa generasi Z itu adalah pemimpin. Kalau generasi Z sudah dirusak dengan narkoba, dirusak dengan pornografi, porno aksi, dan hal-hal yang negatif lainnya, khawatirnya generasi Z ke depan sebagai pemimpin, mereka belum siap menjadi pemimpin. Kita mengetahui demokrasi sekarang ini adalah demokrasi yang no rasis.
generasi yang katakanlah tidak bertentangan dengan SARA. Karena generasi muda, generasi Z itu harus pioner supaya jangan sampai mereka termakan dengan isu SARA, money politik, dan hal-hal yang tidak sesuai aturan. Jadi generasi Z itu harus pionir nih dalam hal supaya mereka itu taat aturan. Karena kita mengetahui baik KPU maupun Bawaslu sebagai pelaksana pemilihan, tentunya mereka mensosialisasikan aturan-aturan sesuai dengan ranah dan kebijakan mereka masing-masing. Jadi generasi Z ini generasi harapan, Pak Mapus. Kenapa generasi harapan? Karena generasi Z inilah yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Oke, menarik sekali yang disampaikan oleh Kanda tadi. Dan ini juga sih sebenarnya yang menjadi fokus kami dari kemarin pada saat penyelenggaraan pemilu dan pilkada hingga ke depannya. Kami berupaya selain daripada jangkauan informasi yang masif, kami juga berupaya agar penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah itu menuju ke arah meaningful participatory seperti itu. Bahwa masyarakat Indonesia memilih tidak hanya sekedar mencoblos, tapi mereka memahami untuk apa mereka mencoblos, untuk apa mereka datang ke TPS, untuk apa mereka memahami atau mengenali para calon, untuk apa mereka mencari informasi tentang visi dan misi serta track record dari seorang calon seperti itu. Dan itulah yang kami harapkan ke depannya agar pemilu dan pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini semakin lama semakin meningkat ke arah kualitas yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan berkaitan dengan media sosial tadi ini juga sangat menarik ini. Dan ini pun kami targetkan juga pada saat pemilu kemarin. Itu Kanda, kita ini kan akan disebut tadi generasi old ya kan, yang mungkin kurang ahli atau kurang terbiasa menggunakan TikTok ya kan, kurang terbiasa membuat konten yang sesuai dengan kesukaannya generasi sekarang. Jadi solusinya kemarin itu kami bekerja sama dengan konten kreator. Jadi kami kumpulkan beberapa konten kreator lokal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang punya followers banyak. Itu kami bikin kerjasama, mereka bikin konten yang menyampaikan beberapa hal yang sifatnya adalah pendidikan pemilih berkaitan dengan kepemiluan dan demokrasi. Dan itu alhamdulillah jangkauannya hingga jutaan viewers. Dan ketika kami laporkan di sistem informasi partisipasi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan langsung melonjak hingga jutaan jangkauan pemilih, jangkauan sosialisasi seperti itu. Oke, mungkin tadi eksperimen yang pertama ya. Kembali lagi nih, ini ayahanda ya saya bilang ya, karena Ananda Gina Alfia ini seumuran dengan anak saya yang paling tua, bahkan satu kelas nih. Ya, sedikit eksperimen mungkin sekali lagi. Ananda kemarin kan sudah mencoblos kan? Sudah mencoblos, di pemilunya mencoblos, di pilkadanya juga mencoblos. Jadi mungkin kami perlu tahu nih, apa sih yang dirasakan oleh Ananda ketika mencoblos itu, pengalamannya bagaimana? Ya mungkin ya silakan dielaborasikan sendirilah seperti itu. Terima kasih Bapak. Jadi beberapa pengalaman saya ketika mencoblos. Jadi kemarin itu pas pemilu kan itu bertepatan perpulangan ya Pak. Jadi perpulangan di pagi itu karena TPS-nya itu juga bertepatan di depan rumah saya sendiri Pak. Oh dekat ya, kalau jauh gimana nih? Menyeberang jalan gitu yang memilihnya. Jadi situ saya datang ke TPS ya. Di situ saya lihat keadaannya tertib ya di TPS, dan lumayan banyak juga ada yang membawa anak-anak dan ada juga yang saling menyapa gitu ya, karena memang sudah saling kenal satu kampung gitu Pak. Jadi di dalam situ saya sebenarnya rasa gugup juga nih, karena ini pertama kalinya akhirnya bisa, yang dulunya tuh kan kayak pemilihan itu saya lihat cuma di televisi dari cerita orang-orang, oh begini nih mencoblosnya gitu. Jadi sekarang itu kayak saya yang merasakan jadi pemilih gitu. Jadi masuk di situ tapi dengan keadaan bangga juga, karena memang saya bisa menyalurkan hak pilih saya gitu. Jadi masuk di TPS itu setelah nggak lama antrian ya Pak, masuk itu kan lihatkan KTP sama kartu
tanda memilih gitu ya, sama undangan. Jadi masuk di bilik itu saya buka lagi nih kan surat suara, yang di situ saya kenali lagi calon-calonnya itu siapa, dan di situ benar-benar saya pikirin nih, ini nih benar-benar yang harus saya pilih karena ini menentukan nanti masa depan bangsa meskipun hanya satu suara. Jadi di sini tuh saya merasa bangga juga karena bisa menyalurkan hak pilih. Jadi selesai memilih, keluar, terus sama teman-teman saya juga yang masih menjadi pemilih pemula, Pak. Jadi kami di luar itu sambil berfoto bersama dan tidak lupa memperlihatkan jari yang dengan tinta ya, karena sebagai tanda kami telah berpartisipasi dalam pemilihan. Jadi di sini tuh saya belajar bahwasanya satu suara yang kita keluarkan itu benar-benar berharga. Karena ya apalagi untuk wilayah yang selisihnya itu beda tipis. Jadi satu suara itu sangat amat berharga untuk perubahan kita di masa depan. Oke. Tadi ini ayah Anda nih jadi rada sedikit pertanyaan nih sebenarnya nih. Kenal ya sama calon yang dipilih? Kenal. Kenal. Setidaknya tahu ya? Tahu. Tahu orangnya bagaimana. Nah itu dapat informasi itu dari mana itu? Karena seperti yang Bapak dosen bilang tadi ya, karena saya juga Gen Z, pastinya itu tidak terlepas dari media sosial. Nah, jadi saya mengetahui info-info tentang pemilu ya Pak, dan pencoblosan itu pertama dari media sosial. Jadi kan ada akun resminya KPU ya Pak, dan beberapa biasanya isu-isu terhangat tentang pemilu. Jadi di media sosial itu pasti tersebar luas, banyak sekali informasi tentang pemilu. Juga pastinya dari televisi biasanya Pak, ada debat calon, biasanya kan yang kita tahu, oh ini visi dan misi dari calon-calon tersebut. Dan pastinya juga cerita nih dari orang-orang sekitar, dari biasanya kan teman-teman juga kan cerita, oh calon yang ini nih kayak gini gitu, yang kayak gini. Jadi kita tuh bisa tahu, oh ternyata gini, dan pastinya dicari tahu dulu nih kebenaran tentang calon tersebut. Begitu Pak. Ya, yang penting hari ini Ananda tidak berbicara atau berkomunikasi dengan ulun dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena di pondok pesantrennya itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab dalam kesehariannya. Iya. Iya. Saya lega itu karena artinya penyelenggaraan kampanye itu ternyata menjangkau ke seluruh unsur. Tidak hanya masyarakat yang sudah pernah memilih, masyarakat yang memang punya konsen dalam hal politik dan demokrasi, tapi juga generasi-generasi yang baru yang saat ini masih fresh. Mereka yang belum pernah mengalami atau bahkan terpikir pun kemungkinan masih belum. Ya kan, bagaimana itu politik, bagaimana itu demokrasi, bagaimana itu tatanan sebuah negara. Apalagi ini saat ini dosen kita ini dosen tata negara loh. Nah, jadi kalau mau ngomong apa saja terkait demokrasi, beliau ini ahlinya sebenarnya. Pakarnya ya beliau ini. Jadi mungkin kembali lagi nih ke Anda dosen sebenarnya ya, saya kayak di luar kami sahabat sebenarnya, jadi agak ini loh. Kemarin itu kita dengan Institut Agama Islam Darul Ulum itu hampir membuat satu gebrakan baru di Kabupaten Nusa Tenggara Selatan. Gebrakan baru yang efeknya insya Allah itu sangat besar. Salah satunya yang paling saya ingat adalah wacana untuk membentuk pemantau pemilu kemarin itu. Namun entah kendala apa, kemudian hal ini tidak tercapai lah seperti itu. Ini sebenarnya kemarin itu ketika saya menerima WA dari Kanda itu berkaitan dengan bagaimana mekanisme pembentukan pemantau pemilu dan lain sebagainya, itu saya tuh nunggu loh Kanda. Ini gimana nih? Cuman kebetulan ketika itu kami sedang berada dalam tahapan yang krusial, jadi sehingga komunikasi kita putus-putus jadinya. Ini kenapa saya sangat berharap itu? Karena kembali lagi saya bilang tadi berkaitan dengan meaningful participatory. Jadi keinginan kita masyarakat tidak hanya datang ke TPS karena hanya ingin mencoblos atau memenangkan satu orang atau satu tokoh seperti itu.
tapi juga mereka bergelut dengan diskusi-diskusi sebelum melaksanakan pemilihan tersebut. Mereka berpartisipasi langsung di dalam penyelenggaraan itu, dan salah satunya adalah keterlibatan mahasiswa. Karena agent of change-nya kita sudah pasti tahu adalah mahasiswa. Itu tentu mulai dari dulu sudah itu. Dan ketika ada lembaga pemantau pemilu, dan ini artinya kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah naik ke step yang lebih tinggi. Artinya masyarakat tidak hanya bertanya tentang visi dan misi, tapi mereka langsung terjun ke lapangan, memantau proses, kemudian memberikan masukan terhadap proses itu sendiri. Bahkan kami pun, meskipun kami dipantau, justru bagi kami sendiri itu malah lebih senang karena kami akan berada dalam situasi yang situasi yang demokrasinya berjalan dengan baik. Meskipun berat dipantau, meskipun berat diawasi, namun justru itulah yang akan memberikan arahan kepada kami untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan jalannya demokrasi secara lebih baik dan benar. Ini Kanda, kira-kira untuk di IAI Darul Ulum Kandangan mungkin ada aktivitas-aktivitas mahasiswa, atau mungkin ada program-program tertentu, atau mungkin bagaimana ini yang berkaitan dengan pemilu atau secara lebih luas berkaitan dengan demokrasi ini. Silakan Kanda, mungkin ada. Jadi kalau di program studi hukum tata negara IAI Darul Kandangan, kalau dulunya STAI, ketika Pak Mahfuz ini dulu adalah masih STAI. Sekarang sudah alih status ke Institut Agama Islam Darul Kandangan. Jadi orang kenalnya itu sekarang itu biarpun berubah status, tapi orang masih teringat itu adalah STAI. Iya, bahkan saya sendiri pun terkadang nyebutnya STAI loh, karena ini untuk pemirsa ketahui, saya juga alumni dari STAI Darul Ulum Kandangan. Nah, STAI lagi kan. Kita merasa bangga, satu sisi 4 orang dari komisioner di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu adalah alumni STAI Darul Kandangan. Pak Mahfuz, Pak Fadil, Pak Hairudin, dan Pak Sidik ini adalah merupakan produk dari STAI Darul Kandangan, yang mereka merupakan berlatar belakang aktivis, sehingga Dengina ini adinda kita bahwa untuk menjadi orang itu tidak hanya bermodal katakanlah hanya bermodal ilmu, tetapi jaringan juga menentukan. Karena jaringan ini selain juga mengantar kita ke masa depan, juga jaringan ini nantinya akan membantu kita dalam hal kebaikan, hal-hal yang positif. Tadi berkaitan tentang di IAI Darul Kandangan, jadi Pak Mahfuz, di mata kuliah kami itu ada mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu. Jadi ini sangat relevan dengan demokrasi sekarang. Jadi yang mana di mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu inilah membahas tentang pelaksanaan demokrasi, khususnya pelaksanaan peran partai politik dan peran pemilu dalam demokrasi di Indonesia. Jadi para mahasiswa itu secara teoritis itu sudah dibekali, khususnya di Prodi Hukum Tata Negara, berkaitan tentang pemilu dan kepartaian. Karena kita mengetahui pemilu ini adalah salah satu sarana menuju demokrasi. Karena kita mengetahui di Indonesia, pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, yang mana sistem kepartaian. Yang mana waktu itu partai kita adalah multi partai. Sekarang Indonesia 2024, 2019 dan sebelum-sebelumnya itu adalah menganut sistem multipartai. Kalau waktu Orde Baru mungkin belum multipartai, artinya masih 3 partai. Tapi setelah pasca reformasi, negara kita itu adalah menganut multipartai pool. Kalau waktu Orde Baru itu multipartai juga, tetapi masih belum multipartai pemilu pertama dan sekarang ini. Kita bicara peran mahasiswa. Mahasiswa ini adalah agen of change dan agen sosial kontrol. Peran mahasiswa ini sebetulnya tinggal bagaimana kita memberikan arah dan kebijakan saja Pak Mahfuz. Misalnya kita ada komitmen kerjasama, misalnya apakah menggunakan pendanaan atau tidak menggunakan pendanaan, tetapi kita mempunyai
hal yang program khusus untuk mahasiswa, insya Allah itu bisa dilaksanakan. Karena kita mengetahui kadang-kadang sesuatu itu kadang-kadang hanya katakanlah hanya kita melihat dari segi dana dan finansial. Oh, kada ada dana kita kada melaksanakan, tidak. Ada beberapa hal yang bisa kita laksanakan kolaborasi. Yang pertama adalah KKN tematik pemilu. Ini bisa kita laksanakan ketika mendekati penyelenggaraan pemilu, KKN tematik pemilu. Kemarin kita beberapa lokasi Pemahpus, kita mengadakan kawan-kawan mahasiswa kuliah kerja nyata itu mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih. Baik menghadirkan dari PPK maupun dari dosen-dosen yang kompeten. Sehingga secara tidak sengaja program dari KPU itu kami membantu. Kemarin ada beberapa lokasi yang kita sarankan untuk mengadakan kegiatan. Alhamdulillah kemarin Pak Hairudin yang berhadir. Yang di daerah Sungai Raya juga ada beberapa lokasi lain. Jadi ini kalau mendekati pemilu pas program KKN tematik pemilu. Yang berikutnya juga kita generasi muda, generasi Z ini kelihatannya bukan ketika saat pemilu saja perlu pendekatan kita, tetapi generasi Z ini adalah generasi yang haus akan informasi. Sehingga dari sekarang itu perlu program dari KPU bekerja sama dengan pihak sekolah atau pondok pesantren mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi tentang demokrasi. Karena kita mengetahui demokrasi ini bukan hal teori saja, tapi demokrasi ini harus kita informasikan secara luas dalam hal praktek. Bagaimana memilih pemimpin yang jujur, amanah. Nabi Muhammad SAW setelah mengajarkan kepada kita tentang 4 hal untuk memilih pemimpin, yaitu tabligh, amanah, fatanah, sidik. Ini adalah harus kita sampaikan kepada generasi muda, generasi Z. Untuk memilih pemimpin itu adalah kita contoh Rasulullah. Jadi para generasi Z itu mereka berpikir dalam tanda kutip untuk memilih pemimpin itu adalah pemimpin yang betul-betul yang mempunyai 4 sifat yang diamanahkan oleh Nabi. Ini sangat penting. Jadi generasi Z ini perlu diedukasi dari sekarang, bukan ketika pemilu saja Pemahpus. Ini mohon maaf ini, karena kita mengedukasi generasi Z ini ketika pemilu itu terkesan seperti wah ini hanya pemilu aja nih yang datang, ketika tidak pemilu tidak ada datang. Mungkin kita tahu anak-anak pondok, anak-anak sekolah itu mereka pun tidak meminta apa-apa. Kita cukup kerjasama dengan pihak sekolah, kita datang, kita melakukan sosdikli, sosialisasi pendidikan pemilih, dan mereka juga tidak meminta uang transport dan macam-macam. Mungkin mereka hanya 1 jam pelajaran, dan malah gurunya senang ini. Kalau misalnya ada yang pihak yang datang, gurunya nggak masuk. Itu kan senang, artinya senang dalam artian pihak sekolah ini merasa terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan edukasi khususnya demokrasi ini. Karena edukasi demokrasi ini bukan saja dibebankan kepada KPU, tetapi penyelenggara lain, yaitu Bawaslu juga. Karena kita mengetahui sekarang ini lagi rame-ramenya, tapi tentunya generasi Z ini lagi memantau juga ini, itu tentang ratifikasi undang-undang pemilu. Seperti kemarin kami mengadakan kuliah umum tentang pemilu, khususnya regulasi pemilu, supaya menghasilkan pemilu berintegritas, itu perlu ratifikasi regulasi pemilu. Karena kita mengetahui antara kita di Indonesia ini, undang-undang tentang pemilu dan pilkada ini banyak. Ini perlu penyatuan, perlu dikolaborasi, dan perlu diratifikasi sehingga antara pemilu dengan pemilu kada, supaya aturannya itu tidak bertabrakan. Karena kita melihat ada beberapa aturan di pemilu dan pilkada itu ada peraturan masing-masing, sehingga kedepannya itu perlu ratifikasi aturan untuk regulasi kepemiluan ini. Juga kita mengetahui perlu diatur lebih teknis tentang sosialisasi pendidikan pemilih ini. Jadi perlu di dalam undang-undang pemilu ini tidak hanya bicara ketika pelaksanaan. Kita ini kan mungkin dari divisi pemutahiran data pemilih ya. Ini lagi melaksanakan pemutahiran data per
triwulan atau per bulan ya. Berkelanjutan. Ini sangat penting. Jadi generasi Z ini harus tahu nih apa pendataan berkelanjutan ini. Jadi supaya generasi Z ini, belum saya nggak ada daftar-daftar, ini terikut pemilu, ini kan tiba-tiba ada, namanya muncul, ternyata otomatis. Jadi perlu generasi Z ini perlu tahu bahwa demokrasi itu tidak hanya ujung pangkalnya itu pada hari H, tetapi juga generasi Z itu harus mengikuti pemilu dari awal sampai akhir nanti, sampai rekapitulasi, supaya jangan miss informasi. Karena kan banyak masyarakat kita misinformasi ketika seakan-akan pemilu itu yang ramainya itu cuma 2 tahapan. Tahapan kampanye dan tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi. 3 tahapan ini kadang-kadang yang rame di publik. Iya, seru-serunya di publik. Apalagi kata Adinda tadi bahwa platform digital ini sangat menentukan. Kita melihat banyak yang terpilih dari hasil pemilu 2024 dan 2019 tadi itu orang yang aktif di dunia digital. Katakanlah dia mempunyai komunikasi yang multi peran dengan pemilih itu, yaitu melalui dunia digital. Katakanlah melalui media sosial. Kita melihat beberapa orang terpilih itu karena mereka tertarik untuk memilih itu karena katakanlah karena komunikasi sosialnya bagus di media sosial. Tanya aja pada Adinda Gina ini, pasti mereka memilih itu karena orang yang sering muncul di media sosial. Dan strateginya terkadang unik ya. Iya. Karena kita ambil contoh kayak Pak Prabowo kemarin kan menggunakan namanya itu tuh, yang jadi kayak kartun itu. Iya betul. Makanya kayak anak-anak seperti anak Dani kan ketika melihat langsung tertarik. Iya. Jadi banyak orang-orang terpilih yang masih generasi pres, yang masih segar, mereka keterpilihan itu mungkin karena faktor sosialisasi di media sosial itu luar biasa masifnya, sehingga kadang-kadang para pemilih generasi Z itu orangnya pumas, orangnya tampan, mempunyai jejak digital yang bagus, kita itu aja yang kita pilih. Kalau ini orangnya sudah tua, katakanlah dalam tanda kutip itu katakanlah kurang mampu bersosialisasi di media sosial, sehingga para generasi muda ini tidak tahu nih latar belakangnya, terus jejak digitalnya bagaimana, peran di beliau itu sebagai apa dan apa ketika sebelum dan ketika jadi katakanlah anggota dewan. Jejak digital ini kan susah dihilangkan, Mama Bos. Kita mengetahui kalau katakanlah kita ada terlibat kasus atau apa, pasti biarpun kita tutupi itu akan terungkap jejak digital kita. Itulah lemahnya atau kekurangan dari teknologi informasi sekarang. Kadang-kadang kan teknologi informasi sekarang ini kan satu sisi memberikan positif, sisi lain jejak digital kita pasti diikuti orang. Oh, ini dulu pernah tersangka ini. Oh, ini pernah dulu melakukan kekerasan terhadap ini. Kan jejak digital kita kan ada itu. Nah, inilah salah satu dari plus minus dari teknologi informasi. Kembali lagi ke generasi Z, kembali lagi ke mahasiswa. Sebetulnya bagaimana program dari KPU untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam hal ini untuk saling kolaborasi, saya kira ini tidak sulit, Pak Mabus. Karena sekarang ini kita bisa mengandalkan, misalnya katakanlah kita tadi seperti setiap pelaksanaan KKN, kita adakan KKN satu tempat atau beberapa tempat itu KKN tematik pemilu. Atau kita bersama-sama, kami juga dia dapat keuntungan itu dengan kita sosialisasi bersama ke sekolah-sekolah atau pondok pesantren, sehingga kampus kami tersiarkan dan pihak KPU juga terbantu dan kami juga terbantu dalam hal sosialisasi kampus kami. Jadi kami sangat menyambut respon positif nih, tinggal dari KPU saja program apa kira-kira yang bisa kita kolaborasikan. Karena kita mengetahui pemilu itu tidak saja bicara ketika kita memilih atau dipilih, tetapi pemilu ini adalah sarana kita untuk bagaimana membangun masa depan. Kadang-kadang kan apalagi banyak pemilih ini kan ada 2 nih, Pak Mabus.
Ada pemilih rasional dan irasional. Kita generasi Z ini kita harus alihkan itu adalah pemilih rasional supaya adik-adik generasi Z, adik-adik mahasiswa generasi Z ini supaya mereka memilih itu berdasarkan rasionalitas berpikir, bukan irasional. Irasional kan memilih karena amplop, karena kedekatan, karena sering berteman dan lain sebagainya. Ini kan pemilih irasional. Tetapi kalau pemilih rasional itu adalah dari jejak digital dia, bagaimana dia ketika menjadi sudah terpilih dan meminta pilih lagi, itu jejak pemilih rasional ini akan lebih terlihat. Sehingga kita arahkan ke depan, ini bagusnya untuk ke depan itu bagaimana kita generasi Z ini kita bentuk supaya menjadi pemilih rasional, bukan pemilih irasional. Karena untuk membentuk pemilih rasional ini perlu treatment, artinya pendekatan-pendekatan, termasuk juga nantinya bagaimana masifnya pihak KPU dalam memberikan informasi tentang sosialisasi pendidikan pemilih kepada generasi Z. Ini sangat penting dalam supaya mereka itu nantinya mereka memilih berdasarkan memilih berdasarkan rasionalitas, karena visi misi, jejak digital, karena kepemimpinannya sudah terbukti dan lain-lainnya. Mungkin itu dulu untuk dari saya dulu. Ya, ini sebenarnya sangat nyambung dengan visi dari KPU sebenarnya, berkaitan dengan meaningful participatory. Dan ini ketika menjelang pilkada kemarin, kami mengadakan satu program, di mana program tersebut bekerja sama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi ada ratusan penyuluh agama Republik Indonesia yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami kerjasamakan mereka, kami kerahkan ke seluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Itu minimal satu desa itu dua spot kemarin itu. Dan mereka ini kami mintakan bukan untuk mensosialisasikan pilkadanya, enggak, tapi menyampaikan bagaimana hukum agamanya, bagaimana etikanya di dalam proses penyelenggaraan pilkada dan pemilihan umum. Jadi sesuai persis sama yang sampai disampaikan oleh Kanda tadi. Kita menuju kepada pemilih yang rasional, dan itulah yang kami laksanakan kemarin. Jadi seluruh ikatan penyuluh agama itu tidak hanya agama Islam, tapi juga agama Kristen yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahkan juga agama atau kepercayaan keharingan. Jadi mereka itu menyebar ke seluruh wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya untuk menyampaikan bahwa agar masyarakat memilih bukan karena amplop. Itu saja yang kami minta kemarin, agar masyarakat itu memilih melihat orangnya, bagaimana track recordnya. Bahkan kami pun tidak meminta kepada IPARI, Ikatan Penyuluh Agama tadi, tidak perlu mengajarkan bagaimana cara mencoblos. Kami punya program sendiri untuk mengajarkan itu. Kami punya PPK, kami punya PPS, dan punya KPPS. Jadi tidak perlu mengajarkan itu. Yang kami inginkan adalah seluruh tokoh agama tersebut itu semoga apa yang wejangan yang beliau sampaikan ketika di pengajian-pengajian, pertemuan-pertemuan di masyarakat, itu menyampaikan hal-hal yang pastinya akan diikuti atau dituruti oleh masyarakat. Karena karakter kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakatnya itu adalah religius. Mereka sangat mematuhi para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Itulah yang kemarin salah satu program yang kami maksimalkan untuk dalam rangka mencapai meaningful participatory tadi. Oke, jadi panjang lebar tadi Kanda tadi menyampaikan, tentunya Kanda terundang ke sini sebenarnya adalah titik awal. Jadi sebelum kita podcast ini pun sebenarnya tadi saya sempat ngomong-ngomong atau bincang-bincang sama Pak Sublak, saya sengaja mengundang Kanda Zaki ini karena ini ada nilai politisnya, saya bilang. Nilai politisnya adalah setelah ini kita KPU bakal kerjasama dengan IAI. Wah, itu sudah kita rancang itu sebenarnya. Jadi program Dikli atau pendidikan pemilih ini memang sudah diatur di dalam peraturan KPU bahwa fungsi dari KPU adalah melaksanakan pendidikan pemilih itu secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat pelaksanaan pemilu, tidak hanya menjelang pilkada dan lain sebagainya, tapi terus-menerus dijalankan. Dan salah satunya adalah program kita saat ini, yakni podcast ini. Dan podcast ini insya Allah akan didengar
akan diakses oleh berbagai kalangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salah satunya adalah Gen Z. Itu bisa kita pastikan seperti itu. Karena kami akan men-share ini di seluruh platform yang kami punya. Jadi Facebook, Instagram, YouTube juga dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Kanda tadi berkaitan dengan hal-hal yang mungkin agak sedikit perlu perbaikan. Jadi mungkin saya perlu mendengar nih dari Ananda nih. Pada saat mengikuti pemilu dan pilkada kemarin itu yang gak enaknya apa? Yang gak enaknya itu saat pemilu kurangnya informasi di TPS, Pak. Kurangnya informasi TPS. Jadi kan tidak semua TPS itu ya punya papan informasi atau petugas langsung yang secara aktif itu menunjukkan alur bagaimana mencoblos. Jadi apalagi kan untuk yang pemula ya Pak, belum ada yang mungkin belum tahu setelah di sini nih kemana lagi nih. Jadi kan kurang tahu gitu, apalagi kan kalau misalnya ada juga lansia yang mungkin sudah tidak terlalu melihat lagi atau ada yang mungkin tidak bisa membaca. Jadi harus ada dari petugas itu memang harus aktif dalam penyampaian alur dari Apalagi terlalu pemilihan. banyak pemilih yang mungkin antrinya panjang mungkin ya. Ada lagi selain itu mungkin? Mungkin sudah saja karena selain itu aman dan berjalan lancar di TPS. Jadi yang dirasakan ketika di TPS itu kurangnya informasi di TPS ya, kurangnya informasi terhadap para pemilih, bagaimana alur menyalurkan hak pilih tadi ya, itu salah satunya. Nah itu berkaitan dengan proses pemungutan suara. Kalau proses selain dari itu, misal informasi-informasi yang beredar di media sosial, kemudian kekisruhan yang tadi itu ramai kan, biasanya kan di tetangga kita kan, bahkan ada mungkin yang mau sampai berantem tuh gara-gara pilihannya si A si B gitu. Itu kira-kira ada nggak nih di pemikiran Nanda nih berkaitan dengan hal itu? Ini kok gini sih pemilu kita, misalnya kayak gitu tuh. Kalau sejauh ini ada kan kayak lebih baik calon yang ini, lebih baik calon yang itu. Akhirnya perdebatan-perdebatan yang sebenarnya harusnya itu dipikirkan secara matang gitu ya Pak. Jadi harus benar-benar dari hati nurani kita gitu kalau misalnya memilih. Jangan sampai ada perdebatan tentang pemilihan calon tersebut. Tapi perdebatan itu yang rame ya. Perdebatan itu ramai biasanya kan. Karena terkadang perdebatan selama perdebatannya dalam koridor yang positif ya. Kalau perdebatannya sudah menyerang personal, macam-macam lah yang sifatnya negatif, apalagi menyebarkan hoax dan sebagainya, fitnah dan sebagainya, itu sudah arahnya negatif. Tapi ketika perdebatannya positif, contoh seperti debat pilkada, kan itu kan debat pilpres, itu kan itu debat juga sebenarnya. Perdebatan-perdebatan yang seperti ini sebenarnya justru itu yang kami harapkan ada berlangsung di masyarakat. Tapi bukan berarti perdebatan yang negatif, ya kan. Perdebatan itu ini kalaunya programnya si calon A ini begini ini pas ini dengan kondisi kita, misalkan ya, kalau kita ini petani loh, kita nih Kabupaten Hulu Sungai Selatan mayoritas petani, harusnya kita memilih pemimpin yang punya concern di pertanian, misal seperti itu kan. Makanya yang cocok ini adalah si A itu loh, kalau yang itu nggak tahu urusan pertanian misalnya. Nah itu perdebatan yang seperti ini sebenarnya yang kita harapkan ada di masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya menilai dari cover. Kan biasanya covernya, ini mantan ini orangnya kaya, punya uang banyak, punya jaringan luas, dan sebagainya lah katanya. Namun tidak relevan dengan programnya, itu tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini dan kedepannya. Nah seperti itu yang kita maksud perdebatan positif. Tapi kalau perdebatan negatif, betul karena kata Ananda tadi, semoga kedepannya kita bisa mengurangi hal tersebut sehingga kondusivitas di Kabupaten Hulu Sungai itu tetap terjaga seperti itu. Oke, mungkin terakhir nih Kanda, karena lumayan panjang sepertinya nih berdasarkan kita diskusi kita, maksud saya. Mungkin ada wejangan dari Kanda atau ya closing statement lah seperti itu berkaitan dengan kiprah Gen Z di dalam demokrasi Indonesia seperti itu. Oke. Jadi kalau saya pribadi menilai, Gen Z ini adalah pangsa pasar utama nih, baik bagi penyelenggara maupun para calon ke depan. Jadi Gen Z ini harus dimaksimalkan oleh penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu maupun peserta, untuk memaksimalkan generasi Z ini bukan sebagai objek, tetapi harus sebagai subjek ke depannya.
Jadi generasi Z ini harus kita maksimalkan supaya mereka mempunyai peran. Tidak saja ketika pemilihan, ketika sosialisasi, tapi mereka mempunyai peran dari sekarang. Mereka mengetahui bahwa demokrasi itu penting, karena demokrasi ini adalah salah satu alat untuk pembangunan negara kita. Daerah kita itu perlu generasi Z yang berikan suaranya, berikan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang betul-betul sesuai keinginan hati nurani. Bukan karena dipaksa oleh amplop, bukan dipaksa oleh pihak-pihak tertentu supaya mengarahkan pada suara generasi Z itu kepada pasangan tertentu. Tentunya generasi Z ini perlu ke depannya dibekali dengan informasi-informasi yang utuh, supaya informasi yang utuh ini dan nyambung, ya, utuh dan nyambung ini. Karena kalau kita informasinya utuh tapi nggak nyambung, sulit juga nantinya. Apalagi generasi Z ini, Pak Mahfuz, mereka itu cenderung kalau informasinya itu tidak komunikatif, itu cenderung generasi Z ini, kata bahasa Banjar itu bunyak. Iya. Kalau bahasa Indonesianya itu bosan. Iya, bosan kan? Iya, membosankan. Wah, yang materinya ini saja. Wah, gak enak ini. Malah Udah. mereka yang diskusi. Iya, wah. Makanya gaya penyampaian maupun baik itu sosdikli maupun dari para calon ke depan itu harus komunikatif mungkin dengan generasi Z. Karena kalau kita sekomunikatif, insya Allah generasi Z ini satu komando, satu barisan. Tetapi dengan tentunya mereka mempunyai pilihan masing-masing. Karena kita mengetahui generasi Z ini cenderung lebih banyak pemilih rasional daripada pemilih irasional tadi. Jadi makanya generasi Z ini sangat penting kita jadikan sasaran ke depannya itu untuk mensosialisasikan tentang demokrasi. Pentingnya demokrasi untuk generasi Z ini sangat penting ini untuk apalagi katakanlah dalam tanda kutip sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip itu masih terisolir. Ini perlu kita maksimalkan sosialisasi karena kita mengetahui beberapa daerah baik di HSS ataupun secara umumnya di Indonesia itu banyak yang masih black spot. Artinya informasi itu manual, masih perlu disampaikan melalui tahapan-tahapan yang panjang. Tapi bagi generasi Z yang sudah katakanlah di perkotaan, di pinggiran yang sudah tersosialisasi dan komunikasinya itu jalan, ini perlu modifikasi penyampaian baik dari penyelenggara KPU maupun peserta itu adalah yang bersifat komunikatif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kanda. Jadi ini agak sedikit senang juga sih. Senang karena ketika kami melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu Kanda kalau ulun yang menyampaikan, ulun nyaris-nyaris nggak pakai materi apapun misalnya. Bahkan tidak ada ceramah sedikit pun, hanya sedikit pembuka, sedikit informasi dan sebagainya. Sisanya saya tampilkan video. Oh iya. Contoh di Pondok Pesantren kemarin kan, saya ya paling 15 menit menyampaikan ini ABC-nya yang pakai metode ceramah, sisanya nonton film. Cuman tentu filmnya sudah kita kondisikan untuk bernuansa pendidikan pemilih seperti itu. Sama di sekolah lain pun saya menyiapkan belasan konten yang sudah saya download jadikan video itu ditampilkan, dan alhamdulillah benar kayak kata Kanda tadi, kalau nggak kayak gitu mereka malah diskusi sendiri di ujung sana diskusi sendiri, ya kita malah cuap-cuap kan sendiri. Didengar pun tidak. Oke, Ananda, mungkin Ananda ada sedikit harapan seperti apa nih untuk perjalanan demokrasi kita sebagai Gen Z ini, pasti nih ke depan ini harus jadi pemimpin nih. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, jumlah pemilih ya dari Gen Z itu sangat besar. Artinya Gen Z ini peranannya juga begitu besar dalam demokrasi. Jadi dari demokrasi ini saya harapkan Gen Z itu dalam berdemokrasi itu cerdas ya Pak. Jadi apalagi dalam memilih, kita usahakan memilih itu secara sadar dari hati nurani kita dan benar-benar kita pikirkan. Jangan sampai kita memilih itu hanya karena ikut-ikutan gitu ya Pak. Apalagi di media sosial mungkin terpengaruh dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan untuk Gen Z kita usahakan agar negara kita ini negara yang terstruktur dan menjadi negara yang maju. Oke, terima kasih atas harapan dan mungkin itu cita-cita ketika kita ke depan ya, seluruh bangsa Indonesia sepertinya keinginannya sama seperti itu.
dan itu juga yang disuarakan oleh anak-anak Gen Z saat ini. Dan Gen Z ini nantinya pada tahun 2045 adalah generasi emasnya Indonesia kan. Makanya kami selalu mengundang para Gen Z sebenarnya. Beberapa kali podcast itu dari HMI, dari PMII, kami juga mengundang santri dari dalam pagar, Ustadz Sairaji kan. Kami juga mengundang dari Minhajul Abidin, pondok pesantren. Dan saat ini kami juga mengundang dari Ibnu Mas'ud Putri, ini satu-satunya santriwati yang terundang di podcast ini. Ibnu Mas'ud Putri. Mungkin ini adalah akhir dari pertemuan kita. Terakhir kata, pemilih berdaulat, pemilu bermartabat, insyaallah Indonesia kuat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil.
kerja.